Irama Live Talk, Irama Live Talk. Saudara, saat ini Anda bisa menyimak sosialisasi pembatalan keberangkatan haji pada tahun 2020 dengan 4 narasumber, yaitu beliau Dr. Andes Haji Harwal Masuda, Dr. Andes Haji Pram Prasetyo Ahmad, Dr. Andes Haji Darus, dan Dr. Andes Haji Fatur Rahman. Dr. Haji Darus dan Dr. Andes Haji Fatur Rahman. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Dr. Andes Haji Pram Prasetyo Ahmad untuk memandu dialog pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama berjumpa dalam suatu acara yang sangat penting, yaitu terkait dengan pembatalan keberangkatan haji Indonesia tahun 2020. Tentu saja ini sesuatu yang baru, dan pembatalan ini tentu saja ada banyak hal, ada istilahnya, ada konsekuensinya, ada kemudian hak para jamaah, ada kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, dan juga ada aspek-aspek teknis yang nampaknya perlu para pendengar paham, khususnya keluarga jamaah haji, agar di dalam mensikapi bisa dipahami secara maksimal. Kita sapa dulu narasumber yang pertama, Pak Harwal Masuda. Assalamualaikum Pak Harwal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak Harwal ya? Alhamdulillah. Pak Darus, assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Pak Fat, alhamdulillah sehat Pak Fat. Ya. Baik, para pendengar rahim yang berbahagia, para narasumber sudah siap, dan saya ingin sampaikan dulu ke Pak Harwal ini. Pak Harwal, dengan adanya pembatalan ini secara regulatif, kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pembatalan ini, dan tentu saja mungkin di sana ada aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dari pembatalan ini. Silakan Pak Harwal. Terima kasih para pendengar IRAMA FM. Berkaitan dengan pembatalan haji tahun 2020 ini yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020, tentu saja dampaknya sangat banyak, terutama terkait dengan jamaah haji, calon jamaah haji itu sendiri. Tentunya calon jamaah haji itu ada yang merasa kecewa karena sudah menunggu bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, tetapi ketika sudah saatnya mau berangkat, ternyata karena ada wabah virus COVID-19 ini, dengan terpaksa pemerintah membatalkan keberangkatannya. Namun di sisi lain, dengan adanya pembatalan ini, justru pemerintah ini adalah karena melindungi jamaah itu sendiri, yaitu beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan calon jamaah haji selama berada di embarkasi, kemudian selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi sendiri. Kemudian dengan adanya pembatalan ini, diharapkan semua calon jamaah haji bisa menerima dengan legowo, karena sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah SWT, bukan semata-mata keputusan pemerintah Indonesia sepihak, tapi ternyata ini dampak dari adanya pemerintah Arab Saudi yang sampai tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 masih, sehingga pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Demikian Pak Ram. Ya, terima kasih Pak Harwal. Para pendengar yang berbahagia, jadi ada beberapa hal yang penting landasan kenapa pemerintah
memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji 2020. Ada 3 hal tadi ya Pak Arwal ya. Ada aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Dan berita terakhir konon Kementerian Agama Arab Saudi juga telah menegaskan bahwa haji tetap jalan namun tidak dari negara lain, jadi hanya internal sana. Dan ini berarti memang apa yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi sesuatu hal yang memang sangat pas gitu ya. Pak Arwal, tadi digambarkan bahwa pemerintah tidak cukup waktu itu. Sekarang mungkin pertanyaannya, mungkin ada berapa data terkait dengan mungkin jumlah haji se-Indonesia, jumlah haji jamaah dari Jawa Tengah, Projo, dan biasanya ini kayak apa itu? Biar para penerima Irama FM paham bahwa kita ini memang tidak bisa punya waktu yang cukup dengan tidak adanya kepastian. Mungkin bisa diberikan data ini Pak Arwal, silakan. Terima kasih Pak Pram. Jadi begini, sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah menjalankan proses untuk pelaksanaan ibadah haji, mulai dari data awal sampai pembuatan paspor dan rencana mau membuat visa. Nah, ternyata dari proses itu kemudian terhenti pada saat mau pembuatan visa. Untuk Kabupaten Purworejo sendiri, jumlah jamaah haji untuk tahun 2020 ini dengan nomor porsi terakhir 11.0046.7969 ini adalah merupakan porsi terakhir dengan jumlah 723 orang. Nah, dari jumlah 723 orang ini ternyata kuota Indonesia ini masih belum terpenuhi, sehingga masih membuka peluang untuk pelunasan tahap berikutnya, tahap kedua, yaitu untuk cadangan, untuk pendampingan, kemudian untuk lansia. Sehingga pada tahap gelombang kedua pelunasan terakhir itu berjumlah 756 calon jamaah. Itu Purworejo Pak Anje? Purworejo, ya, 76. Tapi kalau untuk Jawa Tengah ini total kuotanya adalah 749.526. Ini total yang mendaftar ini sampai tahun 2047 ini. Tapi untuk tahun 2020 sendiri ini berjumlah 30.225 orang. Kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 801, ini memang tahun 2020 ini agak berkurang, tidak seperti tahun 2019 itu. Demikian Pak. Yeah. Jadi para pendengar yang berbahagia, dari gambaran tadi memang untuk Kabupaten Purworejo sudah satu keberangkatan itu tahun ini mestinya berapa, 700-an gitu ya. 700. Sedang Jawa Tengah itu hampir 40-an ribu. Indonesia 221 ribu. Tentu saja ini menjadikan pemerintah istilahnya ketika harus memindahkan sekian jamaah memang butuh waktu yang tidak pendek. Oleh karenanya memang istilahnya pemerintah memang tidak punya waktu ya kok itu dilaksanakan. Dan yang jelas pada saat akhir memang pemerintah tidak bisa menyelesaikan visa ya Pak. Ya, jadi para pendengar, karena memang pada saat visa ini tidak bisa diakses ke pemerintah Arab Saudi diproses, ya otomatis memang tidak dimungkinkan ada jamaah yang bisa ke sana karena visa ini menjadi hal yang penting. Baik para pendengar. Maaf Pak Bram, masih ada yang terdampak ini. Ya. Jadi ada terdampak yang negatif ini. Kemarin ada salah satu dari Ustadz yang menyampaikan bahwa apakah benar dengan adanya KMA 494 ini haji memang Indonesia tidak diberangkatkan. Ternyata ada salah satu biro perjalanan yang menawarkan katanya ada bonus untuk pemberangkatan haji mujamalah. Ini untuk hati-hatinya masyarakat, jangan sampai tertipu. Karena pemerintah sendiri sudah tidak akan memberangkatkan baik itu haji mujamalah, haji reguler maupun haji khusus. Jadi tidak ada keberangkatan
antara haji yang reguler, haji khusus dan haji reguler, dan haji mujamalah atau visa khusus Arab Saudi. Ini yang menjadi untuk perhatian masyarakat. Jadi jangan sampai para pendengar tertipu berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, bisa berangkat dengan visa khusus, ini tidak benar. Ini ya. begitu Pak Bram. Terima kasih Pak Arwal. Para pendengar, jadi ini penting ini karena ternyata di tengah-tengah hebatnya pandemi corona, kemudian pemerintah sudah jelas menyampaikan masih ada beberapa hal yang orang mencoba ya, mungkin mencari peluang dengan istilah bonus ya. Bonus. Ya, jadi sekali lagi para pendengar RMAM, tidak ada lagi peluang keberangkatan haji 2020, dan yang jelas pemerintah Arab Saudi menegaskan haji 2020 hanya untuk internal yang sudah ada di sana, dan itu pun jumlahnya terbatas. Sangat terbatas ya, kalau tidak keliru ini sekitar seribuan, namun harus di bawah 10.000. Iya. Nah, artinya ini para jamaah kita harus berhati-hati. Baik, Pak Arwal, mungkin masih Pak Arwal nih. Begitu seorang itu ketika dia tidak berangkat haji ini, artinya dia tidak berangkat di 2020, apa saja konsekuensinya? Mungkin ada hal-hal yang memang perlu jamaah pahami konsekuensinya itu. Ya, terima kasih Pak Bram. Berkait dengan pembatalan ini ada beberapa skema yang berkaitan dengan pembatalan ini. Yang pertama berkaitan dengan jamaah diberikan kesempatan atau kemungkinan bagi yang mau mengambil uangnya, artinya uang pelunasannya, dipersilahkan. Artinya kalau uang pipihnya diambil yang berkaitan dengan pelunasan, itu tidak mengurangi haknya untuk berangkat tahun 2021. Jadi biaya pelunasan. Biaya pelunasan atau pipih istilahnya ya. Itu diambil, berarti yang tidak diambil yang pendaftaran. Ya, pendaftaran nggak diambil ya. Oke, ya. Moga Pak. Ada 3 skemanya ini. Jika pipihnya diambil semuanya, itu berarti dia sudah hilang haknya untuk naik haji tahun 2021. Kesemuanya berarti semuanya. Ya. Tapi kalau hanya uang pelunasannya saja, maka tahun 2021 mereka masih diberi kesempatan untuk melunasi tahun 2021 dan masih punya kesempatan untuk berangkat haji tahun 2021. Ini yang paling penting. Jadi kalau setoran awalnya diambil dengan setoran pelunasan, ini sudah hilang haknya. Jadi porsinya sudah hilang. Jadi kalau yang 25 juta diambil dengan yang pelunasan yang rata-rata kemarin 11 juta maka kalau kedua-duanya itu diambil, maka haknya hilang ya. Tapi kalau yang diambil hanya pelunasan yang 11 juta, dia masih punya hak. Demikian. Baik Pak Arwal, teman-teman semua yang di studio, ini sudah ada satu pertanyaan dari Mbak atau Bu Yanti dan Bayan. Ini Pak Arwal ini pertanyaan. Ini pertanyaan dari Mbak Yanti adalah apakah secara otomatis jamaah yang tidak berangkat bisa dipastikan tetap berangkat di tahun 2021? Dan sekaligus ini pertanyaan dari Pak Heri di Kalsing. Apakah ada biaya tambahan apabila jadi diberangkatkan di 2021? Monggo Pak Aral. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang tahun ini tidak jadi berangkat, insya Allah otomatis kalau dia sudah melunasi akan menjadi jamaah tahun 2021 diberangkatkan dengan catatan tetap istitoah. Jadi nanti dari Pak Darus dari Dinas Kesehatan ini akan nyambung berkaitan dengan istitoah itu. Jadi tetap nanti jamaah itu diharapkan menjaga kesehatannya sehingga pada tahun 2021 yang punya kesempatan untuk berangkat ini masih tetap sehat dan bisa berangkat. Nah tentunya ini nanti kaitannya dengan biaya haji. Apabila ada kenaikan, jadi tinggal menyesuaikan saja. Kalau ada kenaikan berarti tinggal menambah kenaikannya. Tetapi kalau bagi calon jamaah haji yang sudah melunasi, kemudian tidak diambil biaya pelunasannya, maka nilai manfaatnya akan diperhitungkan minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Sehingga nanti bisa
misalnya ada kenaikan berapapun, nanti itu akan diperhitungkan sehingga akan mengurangi beban kenaikannya itu sendiri. Oke. Jadi para pendengar Irama M dan juga khususnya Mbak Bu Yanti dan Pak. Jadi juga yang lainnya. Jadi tadi disampaikan kalau tidak diambil dua-duanya, artinya calon jamaah 2020 tidak ambil dua-duanya, maka sesungguhnya uang yang tidak diambil itu ada yang namanya nilai manfaat, dan nilai manfaat itu nanti akan dihitung dan disampaikan pada jamaah itu 30 hari sebelum keberangkatan. Kalau nilai kemanfaatannya selama 1 tahun itu dihitung katakanlah mungkin berapa ribu ya, katakanlah 200.000 300.000 mungkin ya. Maka kemudian kalau ada kenaikan di 2021 maka itu sudah dihitung mengurangi kenaikan itu. Ya. Baik, Pak Arwal, terima kasih. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, tadi disampaikan oleh Pak Harwal, memang yang penting meskipun haknya tetap ada, namun yang penting lagi ini tetap menjaga istitoahnya dari sisi kesehatan, Pak. Terus kira-kira yang perlu diwaspadai dan perlu jamaah ini menjaga kira-kira dalam konteks kesehatan yang kayak apa agar mereka tetap istitoah itu bisa mereka dapat sehingga mereka tetap berangkat. Silakan Pak Dr. Darus. Ya, terima kasih Pak Pram, para pendengar calon jemaah haji yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan saja ini dengan penundaan keberangkatan ini akan membuat lebih baik, atau mungkin para calon jemaah lebih sehat di tahun 2021. Sebenarnya ketentuan untuk pembinaan jemaah calon haji itu memang juga harus dimulai N-2. Artinya sebenarnya kalau dalam hal ini tahun 20 berangkat, sebenarnya pembinaan sejak tahun 2018. Nah, ini dengan adanya pengunduran ini jadi kita menjadi tepat dengan hal itu, bahwa pembinaan itu akhirnya 2 tahun ya, dari tahun 2019 dan insya Allah di tahun 2021 berangkat. Yang penting bahwa yang kemarin sudah diperiksa, yaitu di tahun ini itu adalah kondisi kesehatan di tahun ini, dan itu istitoah untuk keberangkatan di tahun ini. Jadi kalau untuk nanti di tahun 2021 akan berangkat, yaitu nanti akan dinilai istitoah kesehatannya pada kondisi di tahun 2021, bukan kondisi sekarang. Bisa seseorang menjadi lebih baik, nah itu yang diharapkan ya, dengan adanya pembinaan kesehatan, dan juga bisa saja bisa berubah istilahnya menjadi lebih berat suatu penyakit. Yang penting bahwa pola hidup bersih dan sehat itu harusnya yang selama ini juga dilakukan pembinaan oleh puskesmas kepada para jemaah haji itu tetap untuk bisa dilaksanakan, sehingga menuju pada istitoah yang nilainya lebih baik untuk istitoah kesehatan. Yang penting bahwa para jemaah terus terang nanti usianya ada yang bertambah, dengan usia bertambah berkondisi biasanya lebih buruk, tapi bisa saja dengan adanya pembinaan pola hidup bersih sehat itu akan lebih baik ya. Jadi itu dengan cara tetap cek kesehatan secara teratur, baik itu di puskesmas ataupun di pos lansia ataupun di pos bindu ya. Jadi itu ada bisa ngecek bagaimana kondisi misalnya tekanan darah ataupun hasil laboratorium, gula atau kolesterol ya. Kemudian juga tidak salah adalah tetap berolahraga olahraga secara teratur, kemudian juga dengan cara mengendalikan emosi. Pengendalian emosi ini penting sekali, apalagi dengan adanya pengunduran ini jangan dipandang sebagai suatu yang jelek bagi diri kita, tapi bahwa itu adalah suatu rencana dari Allah SWT Tuhan yang kuasa menjadi lebih baik.
tetap saja cek, dan juga kalau memang ada penyakit-penyakit menaun yang sudah ada untuk tetap dikendalikan dengan, kalau memang perlu dengan obat. Yang penting bahwa nantinya istiqtoah ini sebenarnya kami sampaikan ada 5, terutama 5 ya, dari kemampuan fungsi jantung, kemampuan fungsi ginjal, kemudian keganasan, dalam ini adalah stadium kanker atau tumor, orang bilang tumor kalau masyarakat awam ya itu. Kemudian bagaimana kondisi kejiwaan, dan ini gangguan jiwa ini akan juga ada stadiumnya masing-masing 1-4. Yang terakhir adalah kondisi stroke, dalam hal ini adalah tingkat mobilitas dan kemandirian dari yang bersangkutan, sehingga nanti bisa ke depan apakah dinilai ada yang bersangkutan calon jemaah haji istiqtoah penuh ataupun istiqtoah dengan obat, pendampingan obat, kemudian istiqtoah dengan pendampingan orang ya. Nah itu kemudian juga mungkin saja istiqtoah dengan campuran baik obat dan pendampingan orang ya itu. Jadi kalau itu nanti bisa dinilai bisa secara istiqtoah penuh bisa berangkat, tapi kalau istiqtoah pendamping harus ada pendamping, dan istiqtoah obat juga itu memenuhi syarat. Mungkin kalau penyakit-penyakit pada stadium 4 biasanya tidak diberangkatkan ya. Jadi itu yang penting adalah bagaimana menjaga pola hidup bersih sehat para calon jemaah haji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Darus. Jadi para pendengar yang berbahagia, tadi disebutkan hak haji tetap ada untuk calon jemaah haji 2020 tetap berangkat 2020, namun dengan catatan tadi. Sederhananya harus jaga dari 5 penyakit tadi ya Pak Darus ya. Jangan sampai ada gangguan jantung, gangguan ginjal, kemudian juga ada tumor atau kanker yang stadiumnya 4, ada gangguan kejiwaan dengan stadium 4 juga, serta stroke, mobilitasnya stroke. Nah ini ya, jamaah aja. Artinya tetap punya hak, namun hati-hati. Nah sekarang mau ke Pak Arwal. Pak Arwal, jadi kalau seseorang ini, mohon maaf, meskipun kita berdoa, keluarga jamaah tetap berdoa, namun kemudian di perjalanan umpama ini ada kondisi yang kemudian jamaah tadi ya mungkin karena faktor usia, lalu sakit yang seperti tadi Pak, sakit permanen, Pak tersama jadi sakit permanen, itu lalu kayak apa konsekuensinya? Monggo Pak Arwal. Ya, baik, terima kasih para pendengar FM Radio Irama yang berbahagia. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa apabila dalam perjalanan ini ada salah satu calon jamaah haji yang wafat atau yang sakit permanen, itu memang bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya itu siapa saja? Pertama yang berkaitan dengan sakit permanen atau yang meninggal dunia, yaitu dilimpahkan kepada suami atau istri, kemudian anak kandung, kemudian saudara kandung, dengan catatan ada berita acara penunjukan pelimpahan kepada yang bersangkutan. Tetapi dengan catatan juga bahwa yang bersangkutan belum mendaftar haji, sehingga nanti ketika menerima pelimpahan itu beliaunya langsung bisa mengurus untuk menerima pelimpahan tanpa harus menunggu lama lagi ya. Jadi ya langsung berangkat pada tahun itu juga bila kuotanya masih tersedia, itu seperti itu. Jadi dalam arti bahwa kalau sudah waktunya mepet berarti dia mungkin bisanya tahun depannya. Tapi yang jelas nomor porsinya itu tetap tidak berubah, tidak hilang, tidak mengantri dari awal lagi, tetap sesuai dengan yang meninggal atau sakit permanen. Karena di Purworejo ini memang ada beberapa yang dilimpahkan, terutama yang berkaitan dengan sakit permanen dan yang meninggal. Yang kemarin meninggal itu adalah Pak Wiono, guru SMA negeri, itu juga dilimpahkan kepada saudara kandungnya. Kemudian Pak Sulaiman juga dilimpahkan karena sakit permanen. Demikian Pak. Terima kasih Pak Arel. Para pendengar Irama yang berbahagia,
Kalau para pendengar ingin bergabung beri pertanyaan ke dialog pagi hari ini bisa ke nomor 081 392 696 815. Jadi sekali lagi silahkan kalau ingin ada pertanyaan, saran masukan bisa ke nomor 081 392 696 815. Baik, Pak Arwal, ini masih terkait dengan pertanyaan yang tadi Pak Arwal. Kalau pelimpahan tadi, katakanlah yang bersangkutan, katakanlah anak kandungnya itu dia sudah daftar haji untuk berangkat, katakanlah tahun 2030 itu. Lalu bagaimana prosesnya? Apakah haknya dia yang tahun 2030 bisa digantikan atau seperti apa? Silakan Pak Arwal. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang anak kandungnya sudah mendaftar, misalnya berangkat tahun 2030, haknya tetap tidak hilang, jadi sama aja. Tapi sebaiknya bagi yang belum daftar, sehingga ada kesempatan bagi yang belum daftar, nanti nomor porsinya kan jadi tidak berpengaruh pada orang-orang yang belum daftar itu, Pak. Iya. Terima kasih. Terus kemudian sebelum saya akhirnya kaitannya dengan status jamaah ini, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Status jamaah, ada jamaah haji cadangan ini, Pak. Jamaah haji cadangan nanti malah jadi pertanyaan kalau nggak saya sampaikan. Iya. Status jamaah haji cadangan walaupun sudah melunasi pada masing-masing provinsi, tetapi statusnya tetap sama sebagai jamaah haji cadangan pada musim haji 1442 atau 2021 dengan ketentuan akan diberangkatkan apabila masih ada kuota yang tersedia. Nah, hal ini juga kenapa cadangan itu kemarin cukup banyak yang melunasi, karena di 34 provinsi itu yang kuotanya penuh itu baru satu provinsi, yaitu di Banten. Selainnya belum penuh. Sehingga kemarin cadangan itu banyak sekali yang melunasi. Dan juga yang penggabungan, Pak. Ini penggabungan juga sudah banyak yang melunasi ini. Yang penggabungan, terutama yang menggabung pada mahrumnya. Kemudian ada 3 yang mendampingi lansia. Seperti tadi Pak Darus katakan, kalau ada dinyatakan istiqtoah itu ada yang istiqtoah dengan pendamping dan dengan obat. Nah, ini salah satunya ada 3 orang yang harus memakai pendamping obat dan pendamping orang. Karena kalau misalnya dinyatakan oleh Dinas Kesehatan harus pakai pendamping, kemudian nantinya tidak ada pendampingnya, maka ketika sampai embarkasi ini itu akan dipulangkan, Pak. Itu demikian, Pak. Pak Arwal, ini sudah ada pertanyaan lagi nih Pak Arwal dari Bu Asri di Banyurip atau Mbak Asri. Pertanyaan begini, apakah kuota keberangkatan 2021 akan bertambah atau yang seharusnya berangkat 21 otomatis mundur menjadi 22? Artinya mungkin sekaligus apakah ada peluang Pak Arwal mereka yang jatahnya 221 bisa maju karena mungkin tadi kuotanya 2020 belum terpenuhi? Silakan Pak Arwal. Terima kasih. Jadi ini dampaknya juga bagi calon jamaah yang 2021 ini juga mundur akhirnya tahun 2022. Nah, tadi kalau saya sampaikan cadangan, nah inilah cadangan itu adalah yang mestinya berangkat tahun 2021. Nah, ini karena nomornya adalah nomor awal setelah nomor terakhir dari yang nomor tadi saya sebutkan, yaitu 1100467969. Nah, ini setelah nomor terakhir itu maka ada nomor cadangan yang sudah melunasi, itu sebenarnya berangkatnya tahun 2021. Nah, ini kan kemungkinan yang mestinya nantinya mundur tahun 2022 ini akan ikut tahun 2021 apabila kuotanya masih tersedia. Mudah-mudahan masih tersedia karena dampak dari COVID ini ternyata di bidang ekonomi itu sangat parah ini. Pak Arwal, mungkin sekalian aja. Jadi mungkin untuk gambaran para pendengar para jamaah dan calon jamaah, kalau pengertian kuota itu hitungannya kuota provinsi ya. Provinsi. Nah, sekarang di 2020 ini kuota provinsi ini berapa yang sudah baru terpenuhi berapa, kan ini jadi gambaran untuk 21. Oke. Silakan Pak Arwal. Terima kasih.
kuota provinsi untuk Purworejo ini 723 sudah terpenuhi, bahkan yang cadangan sudah masuk jumlahnya 33 kurang lebih. Jadi sehingga total jumlahnya yang sudah melunasi itu 756. Toh itu pun kuota untuk Jawa Tengah seluruhnya masih belum terpenuhi. Sehingga mudah-mudahan ini peluangnya 50-50 antara yang 2020 yang belum punya uang ini belum melunasi, kemudian tahun 2021 nanti masih ada kesempatan untuk melunasi. Kalau memang tidak bisa melunasi berarti yang cadangan itu bisa masuk ke situ. Itu, Pak. Iya. Para pendengar yang berbahagia, sekali lagi kalau ingin bergabung memberi masukan pertanyaan bisa ke 081-392-696-815 081-392-696-815. Pak Darus ini, jadi tadi disampaikan bahwa jamaah haji ini istilahnya kemarin sudah melakukan hal-hal itu ya, hal-hal tahapan-tahapan terkait dengan kesehatan, dan dari sisi kesehatan boleh jadi beberapa jamaah sudah melaksanakan beberapa keharusan seorang haji yang ingin masuk ke Arab Saudi. Nah, mungkin terkait dengan aspek kesehatan di 2021 nanti ya, kira-kira jamaah tetap harus apa saja, dan yang kemarin sudah nggak berlaku harus diulang lagi, dan mungkin ada tambahan yang lain terkait dengan aspek kesehatan, Pak Darus, Dr. Darus, silahkan. Ya, jadi begini ya, jadi kemarin untuk pemeriksaan kesehatan itu di puskesmas masing-masing dengan konsultasi kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu atau pada usia lansia, itu akan dikonsultasikan ke tim dokter ahli di rumah sakit. Nah, itu yang nantinya sebagai bahan dari dokter di puskesmas, dokter yang menangani haji di puskesmas, kesehatan haji di puskesmas, untuk menentukan tingkat istitoah dari yang bersangkutan untuk nanti disampaikan kepada dinas kesehatan. Nah, ini salah satunya yang maaf, kalau tahun lalu itu meningitis ya, imunisasi meningitis itu dilakukan sebagai salah satu bentuk istitoah. Tapi kalau yang sekarang ini, bahwa kalau yang memang jelas akan berangkat itu baru dilakukan imunisasi meningitis. Nah, jadi untuk tahun ini di Purworejo belum dilakukan imunisasi meningitis yang memang itu reguler dan tidak gratis, dan tidak termasuk sebagai masuk di biaya setoran haji itu ya. Jadi itu, dan itu nanti akan dilakukan imunisasi meningitis pada waktu akan keberangkatan di tahun 2021. Untuk yang mungkin di tahun ini mungkin pernah umroh dan masuk Arab Saudi dan sudah disuntik meningitis, bisa saja kalau memang masih ada bukti imunisasi meningitis itu di tahun 2021 bisa tidak melakukan, tapi juga silahkan kalau memang ini mau melakukan imunisasi meningitis yang dilakukan dari pemerintah, dalam ini dinas kesehatan lewat puskesmas. Jadi disuntik lagi pun tidak apa-apa. Bahwa itu berlaku untuk 2 tahun. Ya. Sedangkan untuk yang mungkin hari ini sudah ini yang bersifat tidak suatu keharusan tapi untuk menjaga diri, yaitu imunisasi influenza, itu juga berlaku 2 tahun, okay. Tapi itu tidak menjadi syarat. Jadi kalau mungkin tahun depan mau berangkat ya tetap saja itu tidak menjadi suatu keharusan ya. Jadi itu. Nah itu yang yang perlu kita ketahui dari kewajiban terutama untuk pencegahan penyakit, karena ada penyakit tertentu yang bisa di Arab Saudi. Tapi untuk yang mungkin kalau yang untuk COVID ini memang sampai sekarang pun belum ada vaksinnya ya. Jadi tidak makanya sampai sekarang juga tidak ada
keberangkatan ini salah satunya kalau memang juga tidak ada imunisasi untuk COVID. Ya, terima kasih Pak Dr. Darus. Para penari irama yang berbahagia, jadi ada beberapa hal tadi oleh Pak Darus. Untuk jamaah yang akan ke Arab Saudi memang sebelum berangkat wajib wajib disuntik meningitis. Jadi waktunya pun harus 14 hari sebelum keberangkatan. 14 hari sebelum keberangkatan. Para jamaah para penari irama yang berbahagia. Jadi tadi disampaikan meningitis itu sudah otomatis sudah gratis. Meskipun ya kalau mandiri itu ya lumayan berapa ratus, mungkin 300 ribu atau berapa 400-an. Tapi yang penting tadi disampaikan pada saat jamaah umpamanya di tahun ini kalau nggak keliru perhitungannya terakhir itu umroh itu Januari ya, mungkin ada yang umroh. Nah kalau Januari dia masih sudah punya meningitis, mungkin dia suntiknya Desember 2019, maka sebenarnya dia masih berlaku masih berlaku. Tapi ada bukti. Cara ada bukti dan bukti tidak boleh rusak. Namun apabila jamaah ini ingin suntik lagi, secara kesehatan tidak apa-apa. Dua kali sebelum datang tidak apa-apa. Terima kasih Pak Arwad. Para penirama yang berbahagia, ini sudah ada lagi pertanyaan ini mungkin untuk Pak Arwan nih. Jadi dari Bu Tini Kemirila, pertanyaannya, kabarnya tahun ini Arab Saudi hanya membuka 10.000. Ini dibutuhkan bagi orang Arab dan ekspatriat, artinya orang Indonesia di sana, ini berlaku atau tidak? Itu Pak Arwan mungkin ada yang bisa disampaikan untuk pertanyaan ini, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya menyambung dari Pak Darus kaitannya dengan meningitis, karena ini suntik meningitis ini juga merupakan salah satu syarat untuk pembuatan visa. Kalau belum ada berita acara meningitis, maka visa itu tidak akan bisa terbit. Maka itu harus dilampirkan pada paspor yang kami kirim ke Kanwil sehingga akan diproses pembuatan visanya. Ini salah satu syarat untuk pembuatan visa. Baik, kaitannya dengan kuota haji yang dibuka oleh Arab Saudi yang hanya untuk intern saja, itu di Google juga sudah, pemerintah Arab Saudi sudah menyampaikan bahwa itu hanya khusus untuk Arab Saudi, lingkungan setempat, kemudian jumlahnya terbatas, dan ekspatriat yang sudah lama di sana. Artinya mereka-mereka yang sudah bermukim di sana lama itu memang diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu pun terbatas sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Seandainya nanti yang sudah lama tinggal di sana itu, jadi nanti tergantung dari kebijakan Arab Saudi sendiri berapa jumlahnya ekspatriat yang bisa menunaikan ibadah haji. Kita sendiri di Kementerian Agama belum tahu persisnya. Yang tahu persis adalah dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Jadi kita hanya membaca berita bahwa Arab Saudi tetap menggelar haji tahun 2020 ini, Pak. Demikian, Pak. Demikian untuk Bu Tini. Jadi pengertiannya adalah membuka hanya untuk yang sudah mukim di sana, kan itu. Tapi yang jelas tadi dibatasi itu hanya kemungkinan antara 10 sampai 10.000. Tapi yang penting kita tetap berdoa semoga di 2021 kita bisa dapatkan kondisi yang normal. Pak Arwal, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Slamet, atau mungkin ini Pak Daru juga ini. Pertanyaan dari Pak Slamet di Butuh berkaitan dengan new normal yang tidak tahu sampai kapan dan mungkin sampai 2021. Apakah kuota haji akan berkurang setelah pandemi ini berakhir? Mau nggak mungkin Pak Harwal dulu. Terima kasih. Berkaitan dengan musim haji nanti tahun 2021, mudah-mudahan untuk pandemi COVID ini bisa segera berakhir, dan untuk jamaah haji, calon jamaah haji ini tidak terdampak lagi seperti tahun 2020. Karena kalau prediksinya 2 tahun, mudah-mudahan tidak sampai 2 tahun, karena di Indonesia iklimnya beda dengan di luar negeri. Sehingga mudah-mudahan dengan iklim yang di Indonesia ini, mudah-mudahan tahun ini Desember selesai. Di samping itu juga tidak menghalangi
calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji pada musim haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Monggo mungkin Pak Darus ada yang lainnya. Ya, untuk dari sudut kesehatan ya memang ini bahwa seperti kita tahu bahwa ini wabah ini memang harus dalam satu langkah di seluruh dunia ya, ataupun di dalam suatu wilayah, tidak bisa hanya kita melihat dari satu sisi saja. Sisi negara kita mungkin bisa, tapi mungkin negara lain tidak ya. Jadi mungkin ke depan mungkin semoga saja semua negara atau ini sudah angkanya sudah rendah sekali ya. Tapi kalau memang itu bisa saja mungkin nanti dilihat pemerintah Saudi sudah bisa melihat negara-negara mana yang bisa untuk diterima masuk jemaah hajinya ke Arab Saudi gitu. Jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi karena terus terang ini COVID ini memang perlu kebersamaan dari semua negara atau semua kebijakan dari semua pimpinan, juga misalnya kita di dalam negeri juga harus satu suara ataupun satu kebijakan sehingga penuh ya. Dan kalau tidak begitu nanti masih bisa akhirnya di satu sisi sudah baik di negara lain ini, dan tapi masih bisa dengan mobilitas orang masih bisa untuk terjadinya penularan ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di tahun 2021 akan ini. Tapi dengan kalau masih kondisinya begini dan misalnya nanti di 2021 juga akan tetap ada penurunan kuota karena tadi bahwa dalam keterbatasan ada sosial atau physical distancing, menjaga jarak atau terutama ini adalah menjaga jarak ini ya, dan juga nanti ketentuan yang akan lebih ketat lagi untuk istitoahnya ini, karena dengan kondisi sekarang dengan adanya wabah ini nanti dengan adanya penyakit tertentu istilahnya istitoahnya akan lebih diperketat gitu. Saya kira demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terus para pendengar yang berbahagia, jadi memang ke depan kita belum tahu, hanya yang penting mari kita semuanya berdoa ya agar pandemi Corona 19 ini segera bisa diatasi di istilahnya, sehingga nanti di 2021 kita bisa new normal. Memang kalau di dalam catatan sampai hari ini yang namanya virus corona ini sudah menjangkiti hampir 9 juta masyarakat sedunia, dan untuk Arab Saudi ini termasuk di ranking yang cukup tinggi, di ranking 15 dengan 174.000 penderita, meskipun yang meninggal sekitar 1.400-an, sedangkan Indonesia di ranking 29 dengan 51.000 penderita. Nah, pendengar Irama yang berbahagia, ini sudah ada lagi pertanyaan dari Pak Turman di Winong. Ini mungkin Pak Darus ini. Apakah ada kemungkinan apabila vaksin corona telah ditemukan, maka vaksin corona menjadi salah satu syarat pembuatan visa di samping meninggi? Monggo Pak Darus. Ya, jadi dalam hal penentuan syarat-syarat ataupun syarat masuk ke Arab Saudi, terutama dalam ini adalah haji ya, bahwa nanti akan dilihat bagaimana sebenarnya ke depan itu sifat-sifat dari penyakit ini sendiri, terutama dalam hal penentuan vaksin untuk dilakukan secara massal, kan nanti ada ketentuan apakah memang ini hubungan juga dengan angka kematian dari penyakit tersebut, kemudian angka penularannya bagaimana, terutama kalau virus ini, kalau yang COVID ini penularannya tinggi, tapi nanti ke depan apakah nanti juga angka kematiannya, persen kematiannya akan masih tinggi apa tidak. Jadi sesuatu bisa berubah dan mungkin saja kalau seperti meningitis itu tetap diwajibkan karena memang angka kematiannya tinggi ya, walaupun penularannya terutama dari negara-negara Afrika yang
yang banyak juga jemaah-jemaah dari mereka itu yang masuk di tanah suci. Jadi itu nanti bisa ditentukan dengan kemungkinan bisa masuk ataupun tidak dengan kondisi tadi, angka kematian dan angka penyebaran dari COVID ini. Tapi angka penyebaran tinggi, tapi sebenarnya COVID ini untuk ini angka kematiannya sebenarnya tidak atau masih kalah dengan meningitis ataupun yang lain-lain. Demikian. Iya, Maten Pak Dokter. Terus jadi para irama yang berbahagia, memang ini sangat dinamis. Artinya kita memang juga melihat perkembangan, hanya saja beberapa hal memang harus kita tetap cermati, peluang-peluang atau kemungkinan yang terjadi 2021. Tapi yang penting kita senantiasa berdoa, dan dari sisi kesehatan kita juga harus berusaha, karena tadi disampaikan boleh jadi ke depan pemerintah Arab Saudi akan melihat bagaimana kondisi calon jamaah di negara itu, ya. Artinya kalau negara itu jumlah penderitanya masih tinggi, mungkin ada faktor lain terkait dengan batasan dan sebagainya. Tapi yang penting ini memang ada beberapa batasan, dan kalau kita lihat di Arab Saudi, di Masjidil Haram umpamanya, di sana sudah ada pembatasan sehingga kalau toh ada prosesi haji dan juga jamaah di Masjidil Haram, nampaknya tidak seperti kayak dulu orang bisa memegang Ka'bah. Sekarang sekitar Ka'bah sudah diberi pembatas, sehingga jamaah kalau toh di Masjidil Haram kemungkinan tidak bisa menyentuh Hajar Aswad dan sebagainya, karena memang ada pembatasan. Baik, kembali ke Pak Harwal. Pak Harwal, jadi dengan adanya pembatalan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh jadi terkait dengan contoh umpamanya apa yang telah diterima oleh para jamaah, barang-barang atau mungkin atribut-atribut, dan itu nanti kayak apa di 2021, dan juga mungkin sekalian apakah juga nanti paspornya dikembalikan atau disimpan di Kemenak. Demikian Pak Arwal, silahkan. Ya, terima kasih Pak Pram. Para pendengar FM yang berbahagia, Irama FM yang berbahagia, terkait dengan pembatalan haji ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan paspor dan buku manasik. Untuk buku manasik, alhamdulillah sekarang sudah ada buku manasik yang kami terima di Kementerian Agama dengan jumlah 724. Nah ini, jadi nanti calon jamaah haji yang jumlahnya 724 ini bisa menerima buku manasik, kecuali yang cadangan, walaupun sudah melunasi belum bisa terima. Termasuk yang nantinya akan mengambil pelunasan, ini nanti untuk buku manasik kita tangguhkan pemberiannya. Jadi yang diberikan yang kepada jamaah reguler, penggabungan dan pelimpahan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi sesuai dengan jumlah buku manasik yang ada. Kemudian bagi calon jamaah yang ingin mengambil paspor, kami persilahkan datang langsung ke Kementerian Agama, dan ini yang menangani adalah Bapak Imam Mukti. Langsung saja, nanti di sana ada blanko surat pernyataan untuk mengambil paspor. Nah ini paspor semua dari Kanwil sudah dikembalikan ke kabupaten, sudah kami verifikasi jumlahnya betul dan nama-namanya sesuai dengan yang kami kirimkan waktu kita kirimkan ke Kanwil. Kemudian kalau tidak terpaksa sekali, monggo paspor kalau mau disimpan di Kementerian Agama, dengan catatan semua calon jamaah haji ini membuat surat pernyataan untuk menitipkan di Kementerian Agama dengan diberi metre 6.000 dan ditandatangani yang bersangkutan. Tapi kalau memang ada perlu sekali dengan paspor ini, misalnya mau keluar negeri, nanti silahkan mengambil di Kementerian Agama. Tapi kalau memang itu mau disimpan, kami disimpankan di Kementerian Agama dengan catatan ada berita acara atau surat
bahwa ini adalah dititipkan di kantor Kementerian Agama kami, sehingga untuk proses lebih lanjutnya nanti akan lebih mudah, karena setelah paspor itu semuanya ada lengkap, maka selanjutnya untuk 2021 tinggal proses pemvisaan dengan catatan itu tadi, bahwa salah satu syaratnya adalah berita acara meningitis dan lembar merah atau bukti setoran yang lembar kelima ini nanti. Demikian Pak Bram. Iya, Pak Alan. Jadi para pendengar yang berbahagia, sampai hari ini, artinya mungkin berapa hari ini ya, Kemenag sudah menerima pengembalian paspor dari Kanwil atau dari Kementerian Agama Pusat, dari Kanwil ya. Dari Kanwil. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, ada dua alternatif. Mau disimpan oleh Kemenag dengan berita acara atau mau diambil pun dengan berita acara ya. Nah, intinya kalau di perjalanan antara katalah saat sekarang sampai dengan besok musim haji 2021 tidak ada rencana keluar negeri, ya disimpan di Kemenag. Namun kalau ada kegiatan keluar untuk umroh dan sebagainya mau diambil, bisa juga. Nah, ini mungkin pertanyaan nih Pak Arwal. Kalau pada saatnya jamaah itu umpama memanfaatkan paspor itu, apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja konsekuensinya? Katakanlah mungkin kan di sana ada lembar putih, ada lembar merah. Bagaimana kalau paspor itu rusak dan sebagainya? Silakan Pak Arwal. Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi berkaitan dengan paspor ini, yang pertama kalau kita calon jamaah ingin memanfaatkan paspor untuk keluar negeri, dengan catatan jangan pernah paspor itu halaman depannya itu di staples, sehingga kalau di staples sekali saja itu termasuk paspor yang rusak. Kalau rusak apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya kalau rusak nanti akan ada denda 1 juta dengan menunjukkan bukti bahwa paspor itu rusak. Kemudian biaya pembuatannya adalah 355, jadi 1.355.000. Itu konsekuensinya kalau rusak gitu ya. Kalau rusak. Kalau rusak konsekuensinya denda 500 lah. Mohon maaf ini. Kemudian biaya pembuatannya 355. Kemudian kalau hilang setelah diambil oleh hilangnya oleh calon jamaah itu sendiri, maka kalau hilang adalah 1 juta. Maka untuk menyikapi itu semua, monggo. Yang paling baik itu menurut calon jamaah itu mau dititipkan di Kemenag atau mau dibawa sendiri, monggo silahkan. Jadi kita tidak akan memaksa harus disimpan di Kemenag, tidak. Yang penting bisa menjaga bahwa paspor itu tidak rusak, paspor itu tidak hilang. Yang penting itu saja, karena di akhir tahun ini nanti akan dikumpulkan lagi. Kalau misalnya dikumpulkan lagi, kemudian akan diverifikasi apakah paspor itu masih baik atau tidak. Kemudian kalau memang masa berlakunya itu sudah habis, maka paspor itu harus diperbarui kembali. Kalau paspor itu rusak, itu juga paspor yang rusak itu harus dibawa ke Kanim, kemudian dibuatkan berita acara bahwa rusak, kemudian dibuatkan yang baru dengan konsekuensi denda rusak itu tadi. Aturun Pak Ulan. Jadi para pendengar Irama FM yang berbahagia, perlu diingatkan tadi, kalau kita memang tidak ada rencana keluar negeri, maka sangat disarankan lebih baik disimpan di Kemenag, karena yang namanya nyimpan dokumen seperti paspor ini tidak sederhana. Jadi kalau disimpan di rumah ternyata tempat nyimpannya, almarinya lembab, rusak, nanti resiko ya. Tapi yang jelas tadi disampaikan kalau sampai menghilangkan, dendanya lumayan banyak. Namun juga para pendengar yang berbahagia perlu disampaikan tadi Pak Harum mengingatkan, coba cek itu masa berlakunya paspor gitu kan. Jadi kalau kemudian diperhitungkan, wah ini di 2021 bulan-bulan Juni sudah selesai masa berlakunya paspor, maka ya harus ada pembaharuan paspor. Karena kalau tidak ketika seorang haji berangkat, maka dipastikan paspor itu masih berlaku paling enggak 1 tahun ya. Artinya kalau berakhirnya nanti masih di akhir 2021 sih mungkin tidak apa-apa. Namun kalau berakhirnya itu di bulan September Oktober, kami sarankan diperbarui. Karena biasanya
pada saat ngurus visa itu masih akan ditanyakan masa paspornya masih berapa bulan. Nah itu biasanya sekitar 5 bulan. Baik, para pendengar yang berbahaya, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Pak Ahmad di Malitono. Apakah benar dana haji tahun ini dialihkan untuk penanganan virus corona? Ini Pak Arwan, mungkin ada informasi biar para jemaah paham. Silakan Pak. Terima kasih. Sampai saat ini sepengetahuan kami dan juga sudah dijawab oleh Profesor Dr. Anggito Abimanyu selaku Ketua BPKH bahwa dana haji tidak dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi tidak benar kalau ada yang menyampaikan seperti itu. Memang sudah viral waktu itu bahwa dana haji akan digunakan untuk yang lainnya, untuk kepentingan negara. Itu tidak betul. Yang betul adalah bahwa dana haji itu disimpan tetap di BPKH. Adapun kaitannya dengan pelunasan dana haji itu sendiri, itu yang mengelola tim khusus. Jadi nanti tidak dikelola dicampur dengan yang 25 juta itu tidak, tetapi dikelola khusus dan nilai manfaatnya nanti juga akan diperhitungkan 30 hari sebelum keberangkatan. Itu yang paling menjadi perhatian, bahwa dana haji tidak dipakai untuk kepentingan penanganan pandemi COVID, itu jelas Pak. Iya, demikian untuk Pak Ahmad. Jadi memang kalau tidak keliru ya Pak Arwal, kalau umpama kita membiayai haji total, kita biaya sendiri, tidak ada proses, kita ibaratnya setor dulu, boleh jadi biayanya hampir antara 70-80 juta ya. Iya, sekitar. Jadi biaya haji di Indonesia ini jadi berapa? Sekitar 35-36. Itu sebenarnya para jamaah ini sudah mendapatkan subsidi karena ada kemanfaatannya ketika dia menyetorkan ONH-nya. Dan ini saya juga pernah tanya beberapa jamaah yang dari Afrika, ya kalau di waktu itu kalau didolarkan itu dia bilangnya sekitar $5.000 itu. Wih. Dia jadi 5.000 kali 15 kan hampir 75 juta ya, padahal dia Afrika itu kan perjalanannya lebih pendek. Namun yang jelas memang seperti itu. Artinya sekali lagi biaya haji apalagi Indonesia ya, istilahnya kalau di Arab kan tinggalnya tidak bisa cepat karena proses kedatangan pemberangkatan juga antrinya luar biasa dengan sekian ratus penerbangan. Jadi sekali lagi para jamaah, angka yang kewajiban jamaah ini sebenarnya sudah ada subsidi karena ada kemanfaatan dari, kalau tidak keliru juga ketika pemerintah daerah mengikutkan namanya petugas petugas haji daerah ya. Itu ada konsekuensi anggaran yang rata-rata juga di sekitar 71 juta. Itu jadi menjadi 35 itu karena ada nilai kemanfaatan. Baik, para pendengar yang berbahaya, mungkin kita juga perlu tahu, ini seumpama saja. Kemudian jamaah haji ini saya ingin ngambil setorannya atau pelunasannya. Kalau ini memang ada peluang, lalu ya seperti apa yang harus kemudian dilakukan oleh jamaah ini Pak Arwal? Artinya ketika dia mau ngambil pelunasan yang 11 juta umpama ini, biar dia tidak hilang haknya berangkatnya, mungkin ada yang perlu disiapkan atau hak apa saja yang kemudian harus dilakukan oleh jamaah tadi. Terima kasih Pak Arwal, silakan. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan pengembalian setoran pelunasan jamaah haji ini, yang pertama harus dilakukan adalah jamaah haji tahun 2000 dapat mengajukan pengembalian setoran lunas BPIH dengan tidak mengurangi statusnya sebagai calon jamaah haji berangkat tahun 1442 atau 2021. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembalian setoran pelunasan itu nanti, bahwa setiap jamaah haji itu punya hak untuk mengambil uang pelunasan. Nah itu sama dengan pembimbing yang dari unsur KPIHU. Hanya saja di Kabupaten Purworejo ini
untuk dari unsur KPIHU ini tidak ada yang menjadi petugas karena sudah terwakili oleh PHD, petugas haji daerah. Sehingga dari KPIHU tidak ada yang menjadi petugas yang dibiayai oleh KPIHU itu sendiri. Untuk pengembalian setoran bibih petugas haji daerah dengan pembimbing unsur dari KPIHU maupun dengan calon jamaah sendiri itu prosesnya sama. Itu bahwa dari kabupaten nanti atau dari petugas dari memberikan nomor rekening, kemudian memberikan bukti setoran lunasnya, kemudian disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten, kemudian dari petugas kabupaten nanti memverifikasi, setelah diverifikasi, divalidasi, dan berkas konfirmasi pada aplikasi Siskohat. Nah, Siskohat itu sendiri apa? Sistem informasi dan komputerasi haji terpadu. Ini ada di kabupaten. Kemudian setelah itu Kanwil Kemenak Provinsi menyampaikan surat pengajuan pengembalian bibih kepada Ditjen PHU. Kemudian dari Ditjen PHU, petugas melakukan verifikasi dan konfirmasi pada aplikasi Siskohat. Kemudian yang kedua, Ditjen PHU, Direktur Pelayanan Dalam Negeri menyampaikan surat pengajuan pengembalian bibih kepada BPKH. Nah, dari BPKH punya kewajiban, satu, petugas melakukan verifikasi pengajuan pengembalian setoran bibih. Kemudian dari BPKH juga yang kedua, petugas menerbitkan SPM sesuai nilai pembayaran bibih kepada BPS BPIH di mana calon jamaah haji itu melunasi. Kemudian BPS BPIH itu melakukan verifikasi terhadap SPM dari BPKH, kemudian petugas melakukan transfer setoran bibih ke rekening calon jamaah haji yang mengajukan pengembalian, kemudian petugas melakukan konfirmasi pengembalian setoran bibih pada aplikasi Siskohat. Nah, dalam hal pengembalian setoran pelunasan ini ada kasus, salah satu kasus Pak, ini sudah terjadi di Surakarta, bahwa dari 7 orang yang mengajukan pengembalian setoran bibih pelunasan, ini terdampak kasus yaitu bahwa setelah uang itu dikirimkan ke Bank Setoran BPIH ini, ada dari bank itu mewajibkan yang bersangkutan bila ingin mencairkan harus membawa bukti setoran lunas asli. Nah, padahal kemarin waktu kami dialog meeting Zoom dengan Dirjen PHU pusat, ini jadi permasalahan bahwa seharusnya tanpa adanya surat bukti setoran asli pun sebenarnya sudah bisa dicairkan karena sudah masuk bank, sudah masuk rekening calon jamaah. Nah, itu kan buat apa sebenarnya kalau bukti setoran lunasnya, karena sudah masuk di rekening calon jamaah itu. Sehingga ini nanti tim dari Irjen akan turun untuk mereview kenapa terjadi seperti itu. Ini kemarin terakhir saya tanggal hari Rabu ini dialog dengan Pak Irjen, jawabannya seperti itu Pak. Jadi kalau sudah masuk di rekening calon jamaah itu sudah sebenarnya itu sudah haknya jamaah, tidak perlu lagi ada bukti setoran asli lunas BPIH karena sudah diberikan kepada BPKH itu Pak. Demikian Pak. Iya, para
Pendengar yang berbahagia, jadi demikian. Kalau umpamanya mau ngambil, namun tadi memang harus dipahami bahwa nanti pengembalian katakanlah penulisan tetap tidak uang tunai ya, lewat rekening ya Pak Arwal, harus lewat rekening, jadi harus punya nomor rekening dan juga istilahnya ada saat proses pasti juga harus dipantau, karena di dalam dalam mekanisme di dalam catatan kita proses ini membutuhkan waktu sekitar 9 hari ya Pak. 9 hari. Sekitar 9 hari. Yeah. Baik Pak Arwal, ini masih ada lagi pertanyaan ini dari Pak Waham di Pituruh. Pertanyaannya begini. Bila keberangkatan haji tahun depan ada kenaikan biaya haji, kira-kira kapan pemberitahuannya? Mohon pemberitahuannya kepada calon haji jangan meledak karena mungkin ada yang kurang siap. Ini silakan Pak Arwal. Terima kasih. Tadi di muka kami sudah menyampaikan bahwa bila terjadi kenaikan memang nanti akan diumumkan, dan ini biasanya setelah DPR menyetujui nanti akan diumumkan oleh pemerintah bahwa calon jamaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat atau belum diberangkatkan ini nantinya akan mengikuti verifikasi lagi berkait dengan kesehatan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk nanti bila ada kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pasti pemerintah akan memberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya atau minimal sebelum puasa itu sudah diberitahukan seperti tahun 2020 ini, sehingga untuk calon jamaah haji yang mestinya punya hak untuk melunasi tahun 2020, tetapi calon jamaah haji tersebut karena terdampak COVID sehingga terdampak ekonominya belum melunasi, maka tahun 2021 nanti masih bisa ikut punya hak untuk melunasi BPIH itu sendiri, sehingga nanti pengumuman kaitannya dengan pelunasan dan kenaikan pun itu juga diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga persiapan untuk jamaah itu tidak akan mendesak. Karena kalau mendesak pun kami selaku Kementerian Agama tidak bisa juga mempersiapkan dengan baik-baiknya. Demikian Pak. Terima kasih Pak Arwal. Para pendengar yang berbahagia, kita masih punya beberapa waktu, dan sekali lagi apabila pendengar ingin bergabung bisa menyampaikan pertanyaan, saran, masukan di nomor Irama FM 081 392 696 815. Pak Arwal, ini mungkin kaitannya dengan teknis ini, artinya ya meskipun kita tetap berusaha, para calon jemaah dan keluarganya tetap berdoa semoga para jamaah 2020 tetap diberi panjang umur dan istilahnya semoga tetap bisa berangkat di 2021. Namun seandainya Allah berkehendak lain dan umpama ini ada jamaah yang kemudian tadi dipanggil Allah meninggal, itu kemudian tadi istilahnya kan bisa dilimpahkan gitu ya. Nah ini kira-kira apa saja yang harus disiapkan, apa yang harus dicukupi pada saat proses pelimpahan ini? Mungkin teknisnya biar para jemaah jadi saya harus ngurus ini itu apabila ini terjadi. Urutan semacam barisan, urutan siapa dulu, suami istri atau anak. Sekalian nanti. Monggo Pak Arwal silakan. Terima kasih. Terkait dengan syarat pelimpahan haji karena wafat ini, sesuai dengan keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia atau sakit permanen. Ini sebenarnya kalau masalah urutan tidak ada urutannya, tapi yang penting persetujuan dari keluarga. Misalnya yang mendaftar itu suami istri salah satunya suami atau istrinya meninggal, maka ini nanti silahkan saja keluarga berembuk, nanti siapa yang ditunjuk untuk menerima pelimpahan dengan berita acara pelimpahan. Yang penting semua anggota keluarga tanda tangan untuk pelimpahan tersebut. Ahli warisnya semua tanda tangan menunjuk si A si B-nya, jadi tidak ada urutannya. Berkaitan dengan syarat-syarat jamaah haji wafat terhitung sejak mulai tanggal 29 April 2019, artinya sejak Undang-Undang nomor 8
tahun 2019 diundangkan, maka calon jemaah haji tahun berapapun porsi keberangkatannya itu bisa dilimpahkan, terutama yang berkaitan dengan calon jamaah haji yang tahun 2020 ini, misalnya dalam perjalanan sebelum tahun 2021 ini beliau berangkat terus kemudian meninggal, maka ada syarat-syarat untuk pelimpahannya. Yang pertama berkaitan jamaah itu sendiri wafat setelah undang-undang itu berlaku. Kemudian penerima pelimpahan adalah suami, istri, ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, kakak kandung, adik kandung dari jamaah haji yang wafat. Kemudian yang ketiga, penerima pelimpahan minimal berusia 12 tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Sedangkan pada saat berangkat haji, jika sudah berusia minimal 18 tahun. Artinya begini, ketika calon jamaah haji itu wafat, punya anak yang masih 12 tahun, itu bisa menerima pelimpahan. Dengan catatan nanti, misalnya calon jamaah haji itu mestinya berangkat tahun 2020, karena tidak jadi berangkat, mestinya itu kemudian tahun 2021 tidak jadi berangkat lagi karena wafat. Maka kalau anak yang usia 12 tahun ini menerima pelimpahan, tidak langsung berangkat. Menunggu sampai usia 18 tahun. Atau sudah menikah. Nah ini yang perlu para pendengar mengerti, bahwa kemarin ada ketika kami sosialisasi masalah pembatalan ini, ada yang mengajukan bahwa kami akan mengajukan pelimpahan karena sakit peramanan kepada saudara kami yang lain, saudara tapi bukan saudara kandung. Itu tidak boleh. Saya jawab itu tidak boleh. Yang penting itu saudara kandung atau adik kandung. Kalau saudara yang sudah bukan kandung, area jauh, itu tidak boleh. Dan tidak boleh memperjualbelikan seolah-olah itu dianggap saudara kandung. Itu akan berdampak pada masalah perdata maupun pidana. Kemudian yang keempat, permohonan dari ahli waris penerima kuasa sesuai dengan format yang kami berikan nantinya, ada di Kementerian Agama. Kemudian fotokopi legalisir akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah ini kenapa? Karena antara akta kematian kadang-kadang dengan KTP kemudian dengan KK sering-sering terjadi perbedaan, Pak Bram. Ini waktu kemarin ada salah satu calon jamaah haji yang meninggal, antara KTP dan KK kemudian surat nikah berbeda. Nah ini yang harus diperbaiki dulu. Jadi jangan sampai ada berbeda ketika mengajukan permohonan pelimpahan maupun pembatalan. Ini data semua harus sama. Kemudian yang 6, asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas BPIH almarhum almarhumah. Kemudian yang ke-7, asli surat keterangan ahli waris dari kepala desa bermetre 6.000. Nah ini kami mohon kepada semua kepala desa, jika ada salah satu warganya yang meninggal dunia, dia mau melaksanakan haji, belum sempat melaksanakan haji, maka ketika ahli warisnya mengajukan surat keterangan ahli waris, mohon bisa ditandatangani di atas metre, karena banyak kejadian yang mengajukan pelimpahan maupun pembatalan untuk meminta tanda tangan kepala desa atau kelurahan dengan bermetre 6.000, banyak yang tidak mau. Nah ini mohon, karena sesuai dengan keputusan Dirjen PHU nomor 130 ini memang harus demikian. Kalau tanpa ada metrenya maka tidak bisa diprotes, proses lebih lanjut. Sehingga kasihan yang ahli warisnya untuk mengajukan pelimpahan maupun pembatalan. Kemudian yang ke-8, asli surat kuasa penunjukan pelimpahan porsi. Kemudian yang ke-9, asli surat keterangan tanggung jawab mutlak. Kemudian yang ke-10, fotokopi legalisir KTP, KK surat nikah jamaah yang wafat, dan menunjukkan aslinya untuk di-scan petugas. Nah ini kemarin ada salah satu istri calon jamaah haji, ketika suaminya sudah meninggal,
kakaknya itu sudah dirubah. Artinya dia kakaknya sebagai janda, dia sebagai kepala keluarga, sehingga pada saat untuk mengajukan pelimpahan ini tidak bisa menunjukkan legalisir fotokopi asli dari yang wafat karena sudah dirubah. Sehingga saya minta tolong agar minta ke Disdukcapil untuk meminjam yang asli yang sebelum suaminya wafat. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Arwal. Jadi para pendengar yang berbahagia, kalau ada hal-hal yang terkait dengan pelimpahan ini, maka memang tidak hanya para jamaah namun juga jajaran perangkat ada desa, kemudian Dukcapil nanti juga akan terkait ya Pak Arwal ya. Jadi dan semua. Ini menjadi satu yang teman-teman di jajaran perangkat, di jajaran Dukcapil perlu memahami ini, karena memang ada beberapa persyaratan yang ini sangat urgent, karena haji ini sesuatu yang luar biasa ya. Karena daftar tahun ini berangkatnya tahun berapa kalau daftar tahun ini? 2045. 2004. Kalau yang terakhir ini 2047. 47, jadi nunggu 27 tahun. Baik, para pendengar yang berbahagia, sudah ada berapa pertanyaan nih Pak? Halo Pak Dares. Mungkin ini untuk Pak Dares dulu. Dari 00 sekian 58 tidak minta nama. Pertanyaan begini Pak Dares, masalah pemeriksaan kesehatan ini sudah dilaksanakan. Nah, dengan adanya pengunduran ini, apakah besok akan ada pemeriksaan lagi? Kemudian berapa biayanya? Silakan Pak Dares. Ya. Jadi untuk pemeriksaan, dan ini terutama tadi kami sampaikan bahwa pembinaan kesehatan haji ini intinya adalah 2 tahun sebelum keberangkatan. Jadi nanti kalau memang yang sudah dari puskesmas yang akan menentukan hasil dari pemeriksaan itu tidak ada suatu perubahan atau apa, beliaunya dokter puskesmas mungkin tidak perlu untuk menambahkan pemeriksaan lagi. Tapi kalau ada suatu perubahan kondisi yang dianggap perlu untuk diperiksa lagi, mungkin dari dokter puskesmas akan meminta lagi atau berkonsultasi, artinya merujuk ke rumah sakit. Itu yang mungkin perlu pembiayaan yang di tingkat rumah sakit. Jadi tidak semua orang akan juga diperiksa ini. Tapi bahwa nanti ketentuan akhir tentang berita acara istiqoah yang didasari oleh kesimpulan dari dokter di wilayah puskesmas ya. Jadi nanti dokter puskesmas akan menentukan ini masih perlu lagi diperiksa apa laboratorium atau konsultasi ke dokter ahli, apa itu penyakit dalam atau jantung atau yang lain, itu nanti berdasarkan kebutuhan yang ada. Jadi bisa saja tidak menambah, bisa saja akan diperiksa sesuai dengan perubahan kondisi dari calon jemaah haji yang bersangkutan. Jadi utama itu sehingga yang paling penting adalah tetap cek kesehatan secara teratur di puskesmas atau di Pospindu, dan juga melakukan pola hidup bersih sehat sesuai anjuran, sehingga tetap bisa dalam kondisi yang baik dalam waktu berangkat. Dan mungkin di tahun depan sebelum dokter puskesmas menentukan kondisi istiqoahnya semua dalam keadaan baik, sehingga tidak perlu pemeriksaan konsultasi ke rumah sakit. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter Dares. Ada lagi nih pertanyaan untuk Pak Harwal terkait dengan Pak, ini dari Pak Waham lagi dari Bituro. Apakah paspor yang tidak diambil di Kemenak mesti harus membuat pernyataan menitipkan paspor itu ke Kemenak? Ini pertanyaan Pak Waham. Silakan Pak Harwal. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan paspor yang dititipkan ke Kemenak, memang calon jamaah haji harus membuat surat pernyataan, yang form surat pernyataannya juga sudah kami siapkan di Kementerian Agama. Jadi nanti panjenengan tinggal datang, kemudian mengisi
kemudian menyerahkan kepada petugas yang ada di Kementerian Agama, sehingga itu adalah merupakan salah satu bukti otentik. Karena kalau tanpa surat pernyataan penitipan itu, nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang terdampak adalah petugas dari kami. Artinya kami secara hukum juga bisa dituntut, karena itu merupakan dokumen negara pribadi sifatnya. Sehingga kami sudah mengirimkan surat ke KUA agar segera datang ke Kementerian Agama, baik itu mau mengambil paspornya maupun menitipkan paspornya. Setiap hari jam kerja kami buka, sehingga kami menyarankan untuk semua calon jamaah haji, kalau yang ingin dititipkan ataupun mau yang diambil, silakan datang mengisi surat pernyataan, sehingga nantinya akan bisa untuk menjaga keamanan dari paspor tersebut. Jadi kalau tanpa adanya surat penitipan, bila terjadi segala sesuatu, itu nanti kami yang terdampak. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Arwal. Para yang berbahagia, jadi tadi disampaikan bahwa yang namanya paspor itu dokumen yang harus dijaga, dan memang ketika kita tetap tidak akan ngambil, tetap harus ada pernyataan resmi, dan itu harus bermaterai ya Pak Arwal ya. 6.000 dan disiapkan oleh jamaah ya. Dari kami Pak. Oh, malah kami dari tinggal nanti membawa materai saja, suratnya sudah ada, tinggal ngisi saja Pak. Ya, artinya materinya disiapkan oleh jamaah ya. Iya, materai sudah jamaah. Ya, oleh jamaah. Pendengar Rahim yang berbahagia, ada beberapa yang mungkin perlu juga di jamaah ini periksa nih. Utamanya tadi kan pelimpahan bisa karena meninggal. Kalau sekarang kalau sakit nih Pak Arwad. Jadi kalau seorang jamaah ini sakit ini, kemudian mungkin dengan sakit itu dia dimungkinkan tidak lagi berangkat, karena tadi disambung oleh Pak Darus, unsur istitoahnya itu harus terpenuhi. Nah sekarang kalau dia sakit, kira-kira tata cara pelimpahannya apa ada yang berbeda dengan yang tadi, atau mungkin ada tambahan? Silakan Pak Arwal. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan yang sakit permanen itu sesungguhnya hampir sama saja syarat-syaratnya, hanya nanti ditambah berkaitan dengan permohonan dari surat ahli waris dari penerima kuasa, kemudian surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01-Menkes/33/2020 tentang kategori sakit permanen dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas bibih dari calon haji yang sakit permanen. Kemudian yang keempat, asli surat pernyataan dari jamaah yang sakit permanen. Ini kalau yang sakit permanen ini tidak bisa tanda tangan, yaitu bisa cap jempolnya ini, sehingga itu bisa merupakan bukti. Kemudian yang ketujuh, asli surat kuasa penunjukan pelimpahan porsi. Kemudian yang kedelapan, asli surat keterangan tanggung jawab mutlak. Kemudian yang kesembilan, fotokopi legalisir KTP, KK, akte lahir, surat nikah jamaah yang sakit permanen, menunjukkan asli untuk di-scan petugas, karena ini harus dikirim sesuai dengan aslinya. Kemudian fotokopi legalisir KTP, KK, akte lahir, surat nikah jamaah penerima pelimpahan porsi, menunjukkan asli untuk di-scan juga, karena sekarang serba scan semuanya. Paspor pun semuanya juga di-scan. Kemudian pas foto tampak muka 80% dengan latar belakang putih, ukuran 3x4 10 lembar, ukuran 4x6 1 lembar. Kemudian yang ke-12, rekening tabungan haji jamaah penerima pelimpahan porsi, bank yang sama dengan jamaah yang sakit permanen. Kemudian mengisi formulir SPPH, ini hampir sama dengan pendaftaran haji. Kemudian yang ke-14, surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Demikian Pak. Para pendengar Irama yang berbeda, jadi ada hal yang kemudian juga harus disiapkan ketika kemudian calon jamaah haji 2020 ini
mungkin karena sakit, hanya tadi disampaikan ada beberapa ketentuan nih yang terkait dengan pengertian sakit ini. Tentu saja sakit itu adalah sakit yang sifatnya permanen. Mungkin Pak Darius bisa menyampaikan nih pengertian atau istilahnya masuk kategori sakit permanen dan kemudian dia tidak bisa istitoahnya itu ya. Silakan Pak Dr. Darius. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang memang dianggap sebagai permanen untuk tidak istitoah secara permanen, itu terutama yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru ya. Yang di sini biasanya adalah gagal jantung stadium 4 atau gagal paru, gagal nafas stadium 4. Nah, ini istilahnya itu dengan obat pun kondisinya tetap sesak. Itu yang memang tidak bisa. Tapi kalau dengan obat bisa tertangani dan yang bersangkutan bisa secara mandiri minum obat, tidak perlu bantuan tenaga kesehatan atau ini, nah itu nanti dia akan dalam bentuk pendampingan. Tapi kalau yang memang dengan obat pun sesak, itu yang memang baik jantung ataupun paru, gagal nafas, gagal paru ataupun gagal jantung, itu namanya stadium 4, itu yang namanya permanen. Okay. Kemudian untuk ginjal, ini untuk penyakit ginjal menaun atau kronis, ini yang memang perlu hemodialisis atau cuci darah. Dalam perlu cuci darah yang memang rutin, itu tidak bisa menunaikan, tidak istitoah lah istilahnya itu. Kemudian untuk keganasan, tumor atau kanker, keganasan ini itu juga yang memang masih dalam atau memang harus selalu minum obat atau yang dalam bentuk kemoterapi atau apa yang dilakukan di rumah sakit, itu yang tidak bisa berangkat. Tapi kalau memang keganasan kemudian sudah dilakukan mungkin bedah atau apa dan sudah bisa ini yang masih yang bersangkutan masih bisa berangkat. Tapi kalau memang keganasan dan stadiumnya sudah masih 4 dan mungkin perlu obat atau perlu kemoterapi atau perlu radiasi, nah itu yang bersangkutan tidak bisa berangkat. Nah, kemudian jiwa ini juga gangguan jiwa berat yang memang dia dalam kondisi minum obat pun masih tidak stabil kondisi jiwanya, itu juga tidak bisa berangkat. Nah, ini. Kemudian untuk yang stroke, dalam kondisi stroke yang akut, ini mungkin masih bisa ditunda, mungkin ya belum sampai permanen. Tapi kalau mungkin sudah dalam waktu setahun atau lebih masih dalam kondisi yang dalam keadaan lumpuh, nah itu nanti sudah dianggap sebagai permanen gitu ya. Dan ini juga nanti menyangkut juga dengan kondisi, tapi tingkat-tingkat kondisi mobilitas atau kemandirian yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan masih bisa mungkin masih bisa pakai kursi roda dan ada orang pendamping dan alat, ada kursi roda atau alat yang lain, lalu ada orang keluarga atau yang mendampingi, dan juga mungkin masih ada perlu obat, misalnya obat darah tinggi. Nah itu dia ya pendampingan obat, pendampingan alat dan pendampingan orang ya itu. Tapi kalau memang kondisinya itu tidak bisa duduk pun tidak bisa, dia harus tiduran, nah itu yang namanya stroke yang tidak istitoah secara permanen. Jadi itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatan sebelum yang bersangkutan itu dinyatakan tidak istitoah secara permanen. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Darius. Jadi para pendengar ramai yang berbahaya tadi disampaikan ada beberapa penyakit yang memang itu berpulang permanen, namun ada yang seperti tadi stroke yang itu ditunda itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kecelakaan itu kan bisa saja masih ditunda gitu. Itu. Jadi kecelakaan bisa ditunda, termasuk tadi stroke kalau belum berat ya bisa ditunda. Artinya tapi keluarga jamaah jangan ngoyak-ngoyak Riko kan. Stroke ini permanen, padahal permanen itu ada ukurannya. Terima kasih Pak Dokter. Pak Arwal, ini mungkin pertanyaan terakhir dan moga-moga juga bermanfaat para. Jadi tadi disampaikan kalau orang ini sakit kemudian dia butuh pendampingan. Nah, yang bisa mendampingi ini apakah
dia bisa baru daftar atau memang dia sudah daftar yang mungkin porsi berangkatnya tidak ditanggung, atau yang seperti apa pengertian pendamai ini? Apa juga bisa nggak didamai oleh petugas haji daerah atau yang bagaimana? Silakan Pak Arwan. Ya, terima kasih. Yang jelas untuk pendamping orang itu sebaiknya adalah anak kandung atau anak kandung, dan anak kandung ini sudah mendaftar minimal 3 tahun baru bisa mendampingi. Karena kalau bukan anak kandung ini akan kerepotan juga, dan harus 3 tahun ya, terutama orang-orang yang sepuh ya. Dan kalau misalnya yang berangkat itu ibunya, itu yang mendampingi anak kandungnya adalah anak kandung perempuan, karena berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya. Kalau anak laki-laki mungkin nanti akan berbeda. Tapi kalau tidak ada, kalau misalnya memang adanya anak laki-laki, ya tidak apa-apa, bisa saja. Tapi kalau orang lain ya itu jangan, karena nanti harus bertanda tangan di atas metre yang menyatakan bahwa anak itu adalah anak kandung dan siap mendampingi orang tuanya. Itu seperti itu. Jadi kalau orang lain nanti akan berbeda ininya. Kemudian sebelum diakhiri Pak, ada sedikit tambahan dari kami bahwa kaitannya dengan pengembalian setoran pelunasan BP atau pelunasan ini paling akhir adalah tanggal 31 Juli 2020, kecuali bagi jamaah haji yang betul-betul terdampak COVID dan sangat membutuhkan, dengan mencantumkan beberapa alasan yang jelas. Ini bisa, tapi yang jelas ini nanti untuk pengembalian setoran pelunasan ini berakhir tanggal 31 Juli 2020. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Awal, terima kasih juga Pak Dr. Darus, terima kasih juga Pak Awal telah menemani. Jadi para pendengar yang berbahagia, dari yang terakhir nanti disampaikan bahwa yang namanya pendamping ini tetap disarankan anak kandung dan itu sudah minimal 3 tahun. 3 tahun dah. Jadi tidak bisa dari yang baru. Kemudian juga tadi disampaikan kalau yang berhalangan yang perlu didampingi itu putri, ya sebaiknya tetap anak kandung yang putri. Baik, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita telah bisa selesaikan sosialisasi terkait dengan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 sesuai dengan PMK nomor 494, dan moga-moga dengan kita menyampaikan di kesempatan ini para pendengar Ramahem bisa memahami dan bisa mungkin juga menyampaikan terkait dengan hal ehwal atau mungkin beberapa konsekuensi atau hal yang terkait dengan pembatalan keberangkatan ini. Namun yang jelas bahwa pembatalan keberangkatan ini karena banyak pertimbangan, dan pertimbangan paling utama adalah terkait dengan faktor keselamatan, keamanan dan kesehatan jamaah haji, dan memang yang juga jadi faktor ya karena memang pemerintah Arab Saudi tidak membuka akses haji untuk jamaah dari Arab Saudi sendiri. Demikian, dan sekali lagi terima kasih untuk